Halo, perkenalkan, nama saya Gabriela Rema Putri Kodia, NIM 2022-20139. Saya dari kelas C. Motivasi hidup saya itu jalani, nikmati, syukuri, karena hidup cuma sekali. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mosi dari tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia. Yang pertama ada pertanggungjawaban korporasi atas tewasnya para supporter di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022. Menurut saya pronya yaitu kurang setuju apabila dari pihak kepolisian disalahgunakan karena penyalahgunaan adanya gas air mata untuk mengendalikan yang ada di stadion tersebut. Mungkin dari beberapa anggota pihak polisi ada yang belum mengerti mengenai aturan FIFA atas penggunaan gas air mata tersebut. Seharusnya pihak diminta pertanggungjawaban, yaitu pihak LIB sebagai operator dari Liga ke-1. Untuk kontranya, yang pertama ada kesalahan dari pihak panitia penyelenggara yang menjual tiket karena melebihi kapasitas stadion tersebut. Yang kedua ada para supporter Aremania. Setelah pertandingan laga tersebut ada beberapa suatu oknum supporter yang turun ke lapangan untuk meluapkan kekecewaannya kepada para pemain Arema. Sehingga seharusnya yang dimintakan pertanggungjawaban adalah pihak supporter Arema sendiri. Karena dari mereka lah supporter Arema yang memantik timbulnya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada kasus legalisasi ganja medis di Indonesia. Menurut saya tuh pronya ganja dapat menyembuhkan orang yang menderita Alzheimer, epilepsi, mual akibat pengobatan kanker, glukoma, dan HIV atau AIDS. Dan kontranya ada, yang pertama tuh ada bisa berpindah kegunaan di tangan orang. Kok kita asal dipegang sama orang atau disalahgunakan seperti itu. Yang kedua ada pasien yang diberi ganja sebagai obat akan mengalami kecanduan. Dan yang terakhir, dalam ganja ini tuh termasuk dalam golongan pertama. Selanjutnya ada kasus perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 periode. Menurut saya pronya tuh mayoritas masyarakat pada tahun 2020 38,6% masyarakat Indonesia tuh mendukung tentang masa jabatan 3 periode tersebut. Yang kedua tuh masa presiden itu ada proja dari presiden yang saat ini belum terrealisasikan, ya bisa mewujudkan pada masa 3 periode tersebut yang akan datang. Lalu menurut saya tuh saya setuju karena Bapak Jokowi telah memajukan beberapa infrastruktur seperti jalan tol, MRT, LRT, dan lain-lain. Dan kontranya menurut saya tuh takut terjadinya suatu korupsi atau nepotisme. Yang kedua tuh Undang-Undang Nomor 7 dan 22E itu menetapkan suatu masa jabatan presiden selama 5 tahun saja. Dan yang terakhir tuh ada seperti dianggap melanggar konstitusi karena belum adanya landasan yang mengatur hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adanya kasus obstruction justice, kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Pronya tuh terdapat 7 tersangka atas menghilangkannya suatu barang bukti atau sebagai penghambat proses penyidikan dan penyelidikan beserta pasal 221 KUHP.
Kontranya tuh tidak adanya suatu pembeda atau pelaku antara orang, biasa, aparat, atau penegak hukum. Selanjutnya tuh ada kasus keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan MK nomor 91 atau PUU SP 111 garis miring 2022. Menurut saya tuh pro-nya tuh MK menghentikan tentang adanya UU Cipta Kerja karena belum ada sepenuhnya yang mengatur tentang suatu ketenaga kerjaan tersebut. Kalau kontranya itu kita tuh tidak perlu diubah ke MK karena sudah ada peraturan-peraturan yang mengikat adanya tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selanjutnya ada kasus tentang pengaturan kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Eh, Menurut saya, pro-nya tuh RUU Kamnas dapat memberikan tentang keamanan, kepastian, dan jaminan keamanan nasional bangsa Indonesia. Dan Undang-Undang Kamnas ini tuh membantu membantu suatu aparat non-militer yang sama ini dihadapkan berbagai peristiwa besar yang sangat mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat Indonesia. Lalu untuk kontranya tuh menurut saya RUU Kamnas mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru karena akan menjadikan tentara akan lebih kuat lagi. Dan lingkungan lingkungan tuh menunjukkan suatu interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik. Sekian dari saya tentang argumentasi dari 6 kasus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.